Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurtanwati akan membagikan hasil kerja saya, hasil temuan saya. Oke, yang pertama yaitu soal. Di sini terdapat beberapa bukti. Yang pertama ada daftar umur piutang, cuplikan rasa dan laba rugi, rangkuman konfirmasi piutang, observasi fisik sediaan, dan hasil wawancara manajemen. Oke, kita lanjut aja langsung ke tes pengendalian. Yang pertama yaitu apakah dibuat analisa umur piutang secara periodik? Iya, karena bagian akuntan bertanggung jawab dalam hal ini sangat diperlukan untuk mencegah piutang tak tertagih dan menilai likuiditas keuangan perusahaan. Yang kedua, apakah ada kesulitan yang dihadapi dalam proses penghapusan piutang? Iya, karena terdapat beberapa kendala dalam proses penagihan piutang, klien putih dan klien putih yang mana sudah tidak dapat dihubungi sehingga penagihan tidak dapat dilakukan. Sementara itu untuk klien merah masih melakukan pembayaran meskipun sering terlambat dari jadwal yang seharusnya. Yang ketiga, apakah perusahaan menetapkan batas tertentu untuk cadangan kerugian piutang? Iya, karena perusahaan memiliki standar untuk cadangan kerugian piutang atau CKP yang mana sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. Perusahaan juga mencadangkan sebesar 10% dari nilai piutang yang berumur lebih dari 30 hari dan 50% untuk lebih dari 60 hari dan 100% untuk lebih dari 90 hari. Oke, lanjut yang keempat, apakah perusahaan memiliki dokumen pendukung yang lengkap untuk piutang? Iya, ada. Karena terdapat beberapa bukti pendukung yang lengkap seperti daftar umur piutang, konfirmasi piutang yang memastikan keabsahan jumlah piutang dengan pihak terkait, observasi fisik terhadap persediaan untuk memverifikasi keberadaan dan kondisinya, serta laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan secara keseluruhan. Oke, lanjut yang kelima, apakah terdapat kendala dalam pengelolaan fisik persediaan? Iya, ada. Sebanyak 10% dari persediaan kertas putih mengalami kondisi lembab yang telah terjadi secara konsisten selama 3 tahun terakhir. Selain itu juga sebanyak 20 roll kertas putih kertas buram dalam persediaan mengalami penurunan nilai pasar yang mana nilai pasar kertas buram yang sekarang hanya sebesar 15% dari nilai biaya awal perolehan. Lanjut, yang keenam, apakah persediaan dinilai dan dicatat? Jika iya, metode apa yang digunakan? Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan fisik secara langsung, yang mana jumlah barang yang tersedia diperiksa secara manual. Selain itu juga, pencatatan persediaan dilakukan berdasarkan prinsip Locom, yaitu menggunakan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai pasarnya. Lanjut, untuk yang ketujuh, apakah klien menyediakan jurnal dan buku besar? Tidak ada ya. Tadi, oke, lanjut untuk yang terakhir, apakah perusahaan menyusun neraca dan laporan laba rugi secara lengkap? Tidak, karena perusahaan hanya mencantumkan sebagian akun saja dalam laporan neracanya. Yang mana hal ini sama dengan penyajian pada laporan laba rugi yang di mana beberapa akun tertentu yang ditampilkan bukan semua rincian akun yang ada. Oke, kita lanjut ke program audit. Yang pertama yaitu prosedur awal, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap saldo persediaan dan piutang yang ada di sheet laporan keuangan. Oke, kita langsung di sini untuk menghitung materialitas per akun itu tahun 2008 dibagi dengan dikali dengan 0,5%. Untuk piutang usaha sendiri ini sebesar 475.000. Untuk akun CKP sebesar 160.000, yaitu 36 juta, 32 juta dikali dengan 0,5%. Untuk akun sediaan kertas 525.000 dan 2.750.000 untuk di akun penjualan. Menurut saya juga untuk CKP seharusnya menjadi akun kontra, yaitu ditampilkan dengan saldo negatif di bagian aset pada neraca. Di, di soal itu diminta untuk mengasumsikan saldo piutang dagang ada 5% dari total aset. Nah, jadi untuk total aset sendiri, cara menghitungnya yaitu saldo piutang usaha dibagi dengan asumsi saldo piutang yaitu 5%. Jadi 65 juta dibagi dengan 5%, sehingga menghasilkan 1,3 M.
Untuk materialitas sendiri, cara menghitungnya itu 0,5% dikali dengan total aset. 0,5 dikali dengan hasil temuan kita yaitu total aset 1,3 M sehingga menghasilkan 6,5 juta. Oke, balik lagi ke program audit. Untuk yang kedua yaitu prosedur analitis melakukan perhitungan akun receivable turnover dan akun receivable turnover yang harian. Kita langsung ke sheet prosedur analitis. Untuk rasio akun receivable turnover, yaitu caranya net credit sale dibagi average akun receivable. Untuk hasil di yang belum diaudit itu 6,88, yang mana penjualan 550 juta dibagi dengan piutang usaha di tahun 2007 65 juta dikurangi dengan tahun 2008 yaitu 95 juta baru dibagi 2. Bagi 2 sehingga menghasilkan 6,8 atau 6,9. Untuk yang telah diaudit itu menghasilkan 8,46 dengan penjualan 550 juta dibagi dengan 65 juta. Sehingga perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola dan mengumpulkan piutang, dan perusahaan juga mampu mengkonversi piutangnya menjadi kas dengan cukup tepat yang dapat berdampak positif pada arus kas dan kesehatan. Yang kedua yaitu akun receivable turnover untuk harian, yaitu caranya 365 hari dibagi dengan akun receivable turnover. Untuk yang sebelum diaudit itu menghasilkan 53 hari dan setelah diaudit menghasilkan 43 hari. Sehingga pengumpulan piutang setelah penjualan kredit yang berarti perusahaan membutuhkan sedikit lebih dari 1 bulan untuk mendapatkan pembayaran dari piutang. Oke, kita balik lagi ke program audit. Untuk yang ketiga yaitu pengujian rincian transaksi. Dan di sini saya akan menjelaskan pengujian rincian transaksi dan pengujian rincian saldo jadi satu. Kita ke sheet piutang. Untuk di sini perusahaan memiliki 3 klien yaitu merah, putih, dan biru. Untuk merah sendiri memiliki piutang yang belum jatuh tempo sebesar 25 juta. Untuk lebih dari 30 hari yaitu 20 juta dan lebih dari 90 hari 20 juta sehingga total akhirnya 65 juta. Akan tetapi di sini menemukan temuan ya 20 juta yang mana terdapat di soal yaitu setoran dalam perjalanan sebesar 20 juta di rekening koran. Sehingga perlu melakukan jurnal penyelesaian yaitu CKP dan beban kerugian piutang sebesar 20 juta. Jadi untuk saldo akhir untuk klien merah yaitu 45 juta dari 65 juta dikurangin dari 20 juta. Untuk hasil wawancara sendiri, kelihatan akan tetapi selalu bayar. Di sini terdapat setoran dalam perjalanan sebesar 20 juta sehingga saldo akan sesuai dengan hasil konfirmasi jika dilakukan penyesuaian. Hasil konfirmasinya tidak setuju dan saldo utangnya 45 juta. Oke, lanjut lagi untuk klien putih sendiri di sini hanya ada lebih dari 90 hari ya, yaitu 10 juta. Maka hasil akhirnya juga 10 juta. Akan tetapi terdapat temuan bahwa penghapusan piutang karena ada perbedaan saldo konfirmasi sebesar 20 juta dan customer yang sudah tidak dapat dihubungi dengan masing-masing agent di atas 90 juta. 90 hari. Maka perlu melakukan penyesuaian yaitu cadangan kerugian piutang dan piutang usaha sebesar 10 juta. Maka untuk klien putih ini saldo akhirnya adalah 0 karena sudah dikurangi dengan penghapusan piutang sebesar 10 juta. Hasil wawancaranya tidak dapat dihubungi lagi dan untuk hasil konfirmasinya tidak menjawab konfirmasi. Untuk klien yang terakhir yaitu klien biru yang mana memiliki piutang yang belum jatuh tempo sebesar 20 juta
Dan untuk klien biru ini juga tidak memiliki piutang di 30, 60 maupun 90 hari, sehingga saldo akhirnya 20 juta. Dan tidak ada temuan juga di klien biru. Hasil wawancaranya yaitu selalu bayar tepat waktu. Keterangan dari manajemen juga sudah sesuai dengan data umur piutang. Hasil konfirmasi setuju. Di sini juga diminta untuk melakukan prosedur audit yang diperlukan, beri memo jika perlu. Standar CKP auditor adalah 10% untuk lebih dari 30 hari, 50% untuk lebih dari 60 hari, dan 100% untuk 100% untuk lebih dari 90 hari. Maka untuk cadangan CKP lebih dari 30 hari yaitu 2 juta, dan lebih dari 60 hari ini tidak ada. Dan untuk lebih dari 90 hari cadangan CKP sebesar 30 juta. Maka total dari keseluruhan cadangan CKP yaitu 32 juta. Untuk saldo di sini sudah sesuai dengan laporan keuangan yaitu 95 juta. Dan di sini juga sudah sesuai dengan 65 juta di laporan keuangan. Oke, lanjut ke persediaan. Di sini terdapat kertas putih dan buram yang masing-masing memiliki roll. Untuk yang putih memiliki roll 100 dengan kos 500.000, maka jumlahnya yaitu 50 juta. Untuk yang buram memiliki roll 200 dan kos 275 sehingga menghasilkan 55 juta rupiah. Di total menjadi 105 juta rupiah. Di sini diminta untuk mengasumsikan bahwa terdapat setoran dalam perjalanan sebesar 20 juta di rekening keuangan. Diasumsikan sebentar. 500. Oh ini. Dan hasil observasi fisik sediaan menyatakan bahwa 10% sediaan kertas putih lembab basah. Hal ini terjadi tiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut, dan 20 roll sediaan kertas buram nilai pasarnya tinggal 15% dari nilai kosnya. Jadi kita menghitung penurunan nilai dari jumlah 50 juta dikali dengan 10% sehingga menghasilkan 5 juta untuk putih, lalu untuk 4.675 juta rupiah itu dari 20 20 roll dikali dengan 275.000 dikurangi 20 roll dikali 275 baru dikali dengan 15%. Lalu totalnya 9.675 penurun hasil dari penurunan nilainya. Maka untuk kertas putih jumlah setelah penurunan nilai yaitu 45 juta, dan untuk buram 50.325.000 rupiah. Dengan total 95.325.000. Maka perlu melakukan penyesuaian untuk penurunan nilai. Yang untuk kertas putih itu beban penurunan nilai persediaan dan sediaan kertas putih masing-masing 5 juta. Lalu untuk kertas buram yaitu beban penurunan nilai persediaan dan sediaan kertas buram masing-masing 4.675.000 rupiah. Oke.
Lanjut ke setoran dalam perjalanan. Tadi di soal kan ada ya, dapat setoran dalam perjalanan sebesar 20 juta di rekening koran. Maka kita perlu melakukan penyesuaian, yaitu di bank dan di piutang usaha 20 juta. Oke, kita lanjut ke jurnal penyesuaiannya. Ini CKP beban kerugian piutang 20 juta. Ini menjurnal balik CKP dikarenakan biaya piutang dibayar oleh klien. Untuk yang tadi ya di piutang ini 20 juta. Lanjut untuk CKP sama piutang usaha ini penghapusan piutang usaha dikarenakan perbedaan saldo konfirmasi sebesar 20 juta dan customer yang sudah tidak dapat dihubungi dengan masing-masing aging di atas 90 hari masing-masing 10 juta. Itu juga dari piutang. Terus lanjut lagi ke bank dan piutang usaha ini masing-masing 20 juta menyesuaikan terhadap penurunan nilai persediaan dikarenakan kertas putih lembab basah. Ini sesuai dengan persediaan ya, 5 juta ya, sudah sesuai ya. Terus untuk yang terakhir, beban penurunan nilai persediaan dan sediaan kertas borang masing-masing 4.675 juta menyesuaikan terhadap penurunan nilai persediaan karena nilai pasar tersisa 15% untuk beberapa kertas buram. Lalu kita sesuaikan ke laporan keuangan. Kita masukkan yang untuk bank itu dari ini ya, bank 20 juta. Terus untuk 30 jutanya ini piutang usaha 10 ditambah sama 20 juta. Terus untuk penyelesaian CKP ini 30 juta. Ini 20 juta dan 10 juta di sini ya. Terus untuk sediaan kertas di kredit 9.675 juta itu ditambah dari 5 juta ditambah sama 4.675.000. Nah, untuk beban kerugian piutang juga dari jurnal penyelesaian nih, bebannya beban kerugian piutang 20 juta. Lalu untuk yang terakhir beban penurunan nilai persediaan juga 9.675 dari 5 juta ditambah sama 4.675. Sehingga untuk laporan keuangan yang sudah diaudit untuk bank 20 juta, piutang usaha 65 juta, dari 95 juta dikurangi sama 30 juta. Lalu untuk CKP sendiri 32 dikurangi sama 30 ya, tetap minus 32. Tetap minus 2 juta. Untuk sediaan kertas itu disesuaikan menjadi 95.325.000 rupiah. Untuk penjualan tetap 550 juta. Lalu untuk beban kerugian piutang 20 juta. Setelah diaudit menjadi minus ya 20 juta. Untuk yang terakhir beban penurunan nilai persediaan sebesar 9.675. Maka yang sudah diaudit juga 9.675. Oke, kami juga membuat konfirmasi audit ya di sini. Untuk masing-masing klien, yang pertama ada merah, kedua putih, dan yang terakhir biru. Lanjut, di sini juga di soal diminta untuk membuat surat representasi dan surat manajemen sesuai dengan temuan dan respon manajemen. Untuk surat representasi sendiri di sini ada nama hal untuk PT kami mengasumsikan yaitu PT XYZ
Jadi ini temuan kami ada laporan keuangan, keputusan terhadap peraturan, keadaan atau kejadian yang material, aset dan liabilitas, sama perubahan dalam organisasi. Lanjut, untuk surat manajemen sendiri, di sini juga kami mengasumsikan PT XYZ. Dan di sini juga terdapat beberapa temuan penyelesaian piutang usaha, pembayaran piutang merah, penyelesaian persediaan. Itu ada dua ya, beban presiden yang 5 juta sama 4.675. Mungkin cukup segitu saja penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.